Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Agustina dengan NIM 2103231, kelas Agribisnis Perkebunan A. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pembibitan kelapa sawit pre-nursery yang mencakup tahap awal pembibitan, persiapan lahan, dan perawatan bibit. Nah, pembibitan kelapa sawit merupakan salah satu hal penting dalam proses produksi kelapa sawit karena kualitas bibit sangat mempengaruhi produktivitas tanaman dan di masa depan. Proses pembibitan kelapa sawit ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama itu pre-nursery atau pembibitan awal, dan mid-nursery, pembibitan utama. Pada tahap pre-nursery, bibit kelapa sawit dipersiapkan dan dirawat hingga bibit mencapai usia sekitar 3-4 bulan. Setelah itu, bibit dipindahkan ke tahap mid-nursery untuk perawatan lebih lanjut. Nah, tahap awal pembibitan kelapa sawit pada pre-nursery ini bertujuan untuk menumbuhkan bibit kelapa sawit muda dari benih atau kecambah hingga siap dipindahkan ke lahan pembibitan utama atau mid-nursery. Adapun tahap pre-nursery yaitu yang pertama itu penyiapan bedengan sebagai media tanam dalam baby bag. Nah, yang pertama itu diusahakan arah bedengan memanjang dari barat ke timur. Lalu panjang bedengan disesuaikan dengan keadaan lapangan atau 10-20 meter. Nah, untuk lebar bedengannya itu 1-2 meter. Jarak antar bedengan 0,6 sampai 1 meter. Dan tepi bedengan dibuat palang dari papan dengan panjang 10-20 meter, tinggi 10 cm dan tebal 2 cm, atau bambu atau balok kayu berdiameter 5 cm. Nah, setelah penyiapan bedengan sebagai media tanam dalam baby bag, tahap selanjutnya yaitu penyiapan media tanam. Nah, pada tahap ini melakukan tanah yang digunakan untuk media adalah tanah lapisan atas atau topsoil dan tidak bercampur dengan batu-batu atau kerikil agar tanah tersebut memasuki nutrisi kepada kelapa sawit agar pertumbuhannya lebih optimal. Dan ada tekstur tanah sebaiknya lempang berliat atau 40% debu, 30% pasir, dan 30% liat, dan mempunyai sifat drainase yang baik. Topsoil diayak dengan lubang ayakan 1 cm kali 1 cm untuk memisahkan bongkah-bongkah tanah dengan bongkah-bongkah tanah dan sisa-sisa akar kerikil. Selanjutnya, tumpukan tanah yang telah diayak ditutup dengan terpal plastik agar tidak kehujanan dan tidak terkontaminasi dari hama dan penyakit. Nah, tanah yang telah diayak dicampur merata dengan pupuk RP sebanyak 15 gram. Baby bag 1 meter kubik tanah dicampur 15 kg pupuk RP untuk 1000 baby bag atau sesuai yang diinginkan. Setelah itu pada waktu pencampuran tanah dengan pupuk RP harus merata dan tanah harus kering. Apabila topsoil tidak tersedia, maka dapat digunakan tanah subsoil dicampur
dengan pome dengan perbandingan volume 1:0,5 tanah pome. Nah, baby bag yang telah diisi dengan campuran ini segera disiram dengan air pada kapasitas lapang dan harus dibiarkan selama 1 minggu sebelum ditanami. Selanjutnya, apabila topsoil dan pome tidak tersedia, maka dapat digunakan 1 meter kubik tanah subsoil dicampur dengan 15 kg pupuk kompon dengan perbandingan 15:15 dan 6:4, dan 5 kg pupuk RP untuk 1000 baby bag, dan menyesuaikan banyaknya dari baby bag tersebut. Nah, baby bag yang telah diisi dengan campuran ini segera disiram dengan air pada kapasitas lapang dan harus dibiarkan selama 1 minggu sebelum ditanami. Selanjutnya itu ada pengisian dan penyusunan baby bag. Nah, untuk mengisi tanah basah, jangan sekali-sekali mengisi tanah basah apalagi yang berkadar liat tinggi ke dalam polybag, karena akan terjadi pemadatan yang akan berakibat buruk terhadap pertumbuhan akar. Baby bag yang digunakan harus sesuai standar dengan ukuran lebar 14 cm kali panjang 23 cm dan kali tebal 0,1 mm. Warna hitam dan terdapat lubang-lubang drainase. Kebutuhan baby bag untuk per hektar tanaman di lapangan sebesar 200 lembar atau 2%. Selanjutnya, baby bag diisi dengan media tanam yang telah disiapkan. Isikan tanah tersebut ke baby bag lebih kurang dari 1 kg per baby bag dan dipadatkan. Baby bag disusun rapat dan rapi sehingga membentuk bedengan pada jumlah bibit per nomor kelompok. Penyiraman dilakukan setiap hari pada kapasitas lapang. Pinggiran bedeng diberi palang kayu atau bambu agar baby bag tidak roboh. Nah, antara bedengan dibuat jalan kontrol dengan lebar lebih kurang 50 cm memanjang persamaan. Barisan baby bag yang paling pinggir diusahakan terletak lebih kurang dari 50 cm dari tepi atap naungan. Selanjutnya, baby bag harus siap minimal 1 minggu sebelum kecambah ditanam dan disiram setiap hari pada kapasitas lapang sampai waktu penanaman kecambah. Nah, naungan, adapun tahap selanjutnya itu penyiapan naungan pada pre-nursery. Naungan untuk pre-nursery tidak mutlak dan dapat ditiadakan jika penyiraman terjamin baik dan teratur. Naungan hanya direkomendasikan apabila penyiraman tidak terjamin atau kurang baik. Untuk bahan atau naungan bisa dipakai pelepah daun sawit ataupun plastik net dengan 60% shading atau naungan. Tinggi tiang atau sekitar 2 meter dengan bagian tiang sedalam 0,3 meter tertanam di dalam tanah, dan lebar jarak antara dua tiang sekitar 1,5 cm. Sekitar 10 minggu setelah tanam dua daun, naungan berangsur-angsur dikurangi sehingga dalam waktu 2 minggu. Kemudian, naungan sama sekali dihilangkan setiap selang waktu 4 hari. Naungan dikurangi seperempatnya.
Selanjutnya, jangan memakai naungan yang terlalu gelap, dan naungan harus dibongkar setelah 12 minggu dari penanaman kecambah. Tahap selanjutnya itu ada seleksi kecambah. Kecambah diseleksi sebelum ditanam, atau pedoman seleksi kecambah normal dan abnormal disajikan pada baby bag. Ciri kecambah normal dilihat dari diferensiasinya, yaitu pucuk atau plumula dan akar radikula. Plumula bentuknya meruncing berwarna putih, sedangkan radikula bentuknya agak tumpul. Panjangnya lebih kurang 8-25 mm. Berwarna gading dengan posisi saling bertolak belakang. Apabila plumula kembar, plumula yang lebih lemah harus dibuang, kemudian kecambah ditanam seperti biasa. Kecambah yang harus dibuang dengan kondisi memiliki ciri-ciri, yaitu kecambah abnormal, radikula dan atau plumula busuk atau rusak, radikula dan plumula searah, dan terdapat jamur. Jika tidak dibuang, maka kecambah ini akan mempengaruhi dan mengkontaminasi kepada kecambah yang lain. Selain itu ada penanaman. Kecambah yang diterima harus disimpan dan dibuka di tempat yang ternaungi, tidak terkena sinar matahari langsung. Kecambah yang masih dalam bungkusan plastik sebelum dibuka terlebih dahulu dipisah-pisahkan sesuai dengan nomor kelompoknya. Sebelum ditanam, semua bungkusan plastik kecambah dibuka dan disimpan di tempat yang sejuk. Kecambah harus segera ditanam pada hari itu, karena atau paling lama 1 hari setelah penerimaan kecambah. Dan penanaman kecambah harus dilakukan per kelompok. Sebelum penanaman kecambah atau baby bag yang telah diisi tanah harus disiram terlebih dahulu. Penanaman kecambah harus dilakukan dengan hati-hati atau teliti agar akar dan pucuk tidak patah dengan cara berikut ini. Yang pertama itu buat lubang tepat di tengah baby bag sedalam 2-2,5 cm dengan menggunakan jari. Dan letakkan kecambah dengan posisi bagian akar di sebelah bawah dan pucuk menghadap ke atas. Timbun kembali dengan tanah setebal 1-1,5 cm dan tidak boleh dipadatkan. Kecambah yang belum jelas perbedaan bakal akar dan daunnya tepat ditunda penanamannya. Sedangkan yang terlalu panjang akarnya dapat dipertahankan sampai 5 cm dari pangkalnya. Selebihnya harus dipotong-potong. Nah, tahap selanjutnya itu ada penyiraman. Penyiraman bibit dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Bila pada malam hari turun hujan lebih kurang 8-5 mm, maka besok paginya tidak perlu disiram. Karena jika kelebihan air, kecambah tersebut akan berjamur. Dan kebutuhan air adalah 0,2-0,3 liter per baby bag per hari. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan selang air yang dilengkapi dengan kepala gembor di ujungnya, agar tanah tidak keluar dari baby bag atau selang air lie flat. Dan penyiraman dapat juga dilakukan dengan gembor, dan persediaan air diambil dari drum yang ditempatkan pada setiap pembibitan pre-nursery. Penyiraman adalah salah satu perlakuan pemeliharaan yang terpenting
dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam awal fase di pre-nursery. Nah, untuk tahap selanjutnya itu ada pemupukan. Aplikasi pemupukan harus disesuaikan dengan program yang telah direkomendasikan. Di pre-nursery, selalu dilakukan pemupukan dengan cara menyiramkan larutan pupuk dengan menggunakan gembor. Penyiraman dengan larutan pupuk baru dapat dilakukan penyiraman dengan air pada sore hari telah selesai. Untuk memudahkan pelaksanaan pemberian pupuk dalam bentuk larutan, maka direkomendasikan untuk membuat lahan stok terlebih dahulu. Nah, larutan stok ini harus diencerkan sebelum disemprotkan atau disiramkan ke bibit. Larutan stok urea merupakan larutan 300 gram urea dalam 3 liter air. Untuk membuat larutan atau larutan semprot atau siram sebanyak 15 liter, setara dengan volume 1 knapsak atau sprayer. Tambahkan 300 ml larutan stok urea ke dalam 14.700 ml air. Selanjutnya lalu diaduk merata. Larutan ini cukup untuk 300 bibit atau menyesuaikan dengan jumlah bibit yang akan ditargetkan. Larutan stok NPK merupakan larutan 300 gram NPK 15,15 6,4 dalam 3 liter air. Untuk larutan semprot atau siram sebanyak 15 liter setara dengan volume 1 knapsak satu knapsak sprayer atau dengan gembor atau disiram. Gunakan pompa semprot yang bebas dari herbisida dan pestisida. Penyemprotan larutan pupuk dapat digabung dengan fungisida atau insektisida. Nah, apabila muncul gejala akibat defisiensi unsur hara yang spesifik atau gejala-gejala lain karena efek pemupukan, maka harus segera dilakukan penanganan. Riwayat perlakuan sebelumnya dengan disertai foto dari gejala yang dimaksud. Gejala defisiensi hara yang spesifik dari unsur tersebut dapat diperlakukan seperti kandungan baron, dilakukan penyemprotan dengan 2,5 gram HGF-B per liter atau konsentrasi 0,25%. Magnesium, dilakukan penyemprotan dengan 10 gram MgSO4 dan 7H2O per liter konsentrasi 1%. Dan Cover dilakukan penyemprotan dengan 0,5 gram. Setelah umur bibit 12 minggu di baby bag, pindahkan ke large bag. Jika pada umur 12 minggu bibit belum dipindahkan dari baby bag, maka pemupukan harus tetap dilanjutkan dengan dosis umur 11 minggu, yaitu 30 gram urea atau 15 liter air. 300 bibit setiap minggu sampai bibit dipindahkan. Jangan memberikan pupuk dalam bentuk granular pada baby bag. Setelah itu pemberian mulsa.
Mulsa berupa cangkang ditabur dalam baby bag di sekitar bibit setebal 2,5 cm, menutupi permukaan tanah. Mulsa tidak boleh menyentuh bibit. Mulsa yang terbawa air hujan atau penyiraman segera diganti. Fiber atau alang-alang yang tidak berbunga dapat juga digunakan untuk mulsa dengan catatan air penyiraman masih dapat masuk ke dalam tanah. Pemberian mulsa dapat mencegah pertumbuhan gulma di dalam polybag. Selanjutnya pengendalian gulma. Nah, pengendalian gulma di pembibitan pre-nursery ini hanya dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan mencabuti seluruh jenis gulma yang tumbuh di dalam baby bag, dan gulma yang telah dicabuti dikumpulkan dan disingkirkan karena areal pembibitan. Bersamaan dengan pengendalian gulma tersebut, untuk bibit yang doyong dilakukan penegakan, sedangkan untuk bibit yang akarnya tersembul dilakukan penambahan tanah ke dalam baby bag. Nah, selanjutnya itu pengendalian hama dan penyakit. Pada tahap pre-nursery ini harus mewaspadai terhadap gejala serangan hama dan penyakit agar tidak terjadi outbreak. Untuk pembibitan diperlukan stok insektisida dan fungisida di gudang kebun adalah 4 kali 3,5 liter atau per hektar atau 3,5 kg per hektar per jenis insektisida maupun fungisida. Hindari penyimpanan insektisida dan fungisida tercampur dengan bahan lainnya seperti herbisida dan pupuk. Pompa semprot yang dipakai untuk insektisida atau fungisida harus khusus dan tidak boleh dipakai untuk keperluan lainnya. Selanjutnya seleksi atau pengafkiran. Seleksi bibit di pre-nursery dilakukan sebelum bibit ditransplanting ke nursery atau umur 2,3 sampai 3 bulan. Seleksi bibit dilakukan untuk membuang bibit yang mempunyai bentuk dan pertumbuhan yang abnormal serta bibit yang terserang hama dan penyakit. Selanjutnya itu bibit yang abnormal dikumpulkan secara terpisah dan harus diperiksa kembali untuk kemudian segera dimusnahkan. Pada kondisi normal, seleksi selama di pre-nursery lebih kurang 5-10% dari populasi bibit. Seleksi bibit dilakukan petak per petak dengan membandingkannya pada pertumbuhan rata-rata di petak tersebut. Bibit yang normal mempunyai bentuk daun lanceolat, di mana tiap daun yang keluar pada akhirnya pertumbuhannya akan lebih besar dari daun yang terdahulu. Nah, setelah itu pemisahan dan perawatan double tone. Pada saat transplanting bibit ke pembibitan utama atau nursery, semua bibit kembar dipisahkan dan ditempatkan segera pada tempat terpisah. Baby bag atau bibit double tone disiram dengan air supaya cukup lembab. Kemudian dibelah pada bagian tengah di antaranya dua bibit double tone. Adapun tantangan pada pre-nursery ini yang sering dihadapi adalah yang pertama tuh ada kualitas benih. Nah, salah satu tantangan terbesar adalah mendapatkan benih dengan kualitas yang baik. Benih yang berasal dari sumber tidak jelas atau tidak berkualitas dapat menghasilkan bibit yang lemah dan rentan terhadap penyakit serta gangguan pertumbuhan. Tantangan ini terkait benih yang cacat atau tidak sehat. Benih yang tidak berkualitas
cenderung memiliki daya kecambah rendah, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat pertumbuhan tanaman. Benih palsu atau tidak bersertifikat. Dalam beberapa kasus, petani atau pengelola perkebunan dapat tertipu dengan membeli benih yang tidak bersertifikat, yang bisa menyebabkan hasil produksinya buruk. Selanjutnya tuh tantangan faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembibitan pre-nursery. Beberapa faktor yang menjadi tantangan adalah suhu yang ekstrim. Kelapa sawit memerlukan kondisi iklim tropis dengan suhu optimal berkisar antara 25-28 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah bisa menghambat pertumbuhan bibit. Setelah itu, curah hujan yang tidak stabil. Kelapa sawit memerlukan distribusi hujan yang merata sepanjang tahun. Curah hujan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan media tanam menjadi terlalu basah, yang memicu pembusukan akar. Sedangkan curah hujan yang terlalu rendah akan menyebabkan kekeringan pada media tanam yang dapat memperlambat pertumbuhan bibit. Dan sinar matahari yang tidak mencukupi. Pada proses pre-nursery ini membutuhkan sinar matahari yang cukup. Tetapi sinar matahari langsung yang berlebihan juga bisa merusak bibit, sehingga memerlukan peneduh sementara yang seimbang. Kendala penyiraman dan drainase. Sistem penyiraman yang tidak baik merupakan tantangan penting dalam pre-nursery. Penyiraman yang tidak teratur atau tidak memadai dapat menyebabkan kekeringan. Bibit akan mengalami stres dan pertumbuhannya terhambat bila tidak mendapatkan air yang cukup. Genangan air pada sistem drainase yang buruk akan menyebabkan genangan air di sekitar akar bibit. Hal ini bisa memicu pembusukan akar dan penyakit pada bibit. Pengaturan frekuensi dan volume penyiraman menjadi tantangan karena harus disesuaikan dengan kondisi cuaca dan media tanam. Selanjutnya, tantangan utama itu ada hama dan penyakit. Bibit kelapa sawit di tahap pre-nursery sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Beberapa hama dan penyakit yang umum menyerang bibit kelapa sawit meliputi penyakit busuk pangkal batang atau ganoderma. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian bibit. Serangan jamur dapat berkembang dengan cepat di lingkungan yang lembab, terutama jika media tanam terlalu basah. Hama serangga seperti ulat, belalang, dan kutu bisa merusak daun bibit dan menghambat fotosintesis yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan manajemen perlindungan tanaman yang baik, seperti penggunaan fungisida, insektisida, dan teknik pengendalian biologis. Pengelolaan media tanam. Pemilihan dan pengelolaan media tanam yang tepat sangat menentukan pertumbuhan bibit. Media tanam yang digunakan harus memiliki sifat drainase yang baik, cukup porositas, dan mampu menyediakan nutrisi yang diperlukan bibit. Tantangan yang sering dihadapi terkait media tanam meliputi media tanam yang tidak subur. Media tanam yang unsur hara dapat menyebabkan pertumbuhan bibit terhambat, sehingga membutuhkan tambahan pupuk yang tepat. Kepadatan media tanam yang terlalu padat bisa menghambat pertumbuhan akar bibit, sehingga akar tidak bisa berkembang secara optimal. Media yang terlalu longgar juga dapat menyebabkan kurangnya kelembapan bagi bibit. Selanjutnya, tantangan pada pre-nursery ini nutrisi dan pemupukan. Tantangan lainnya adalah dalam hal pemenuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh bibit kelapa sawit. Pada fase awal pertumbuhan ini, bibit membutuhkan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dalam jumlah yang cukup.
Beberapa tantangan terkait pemupukan adalah ketidakseimbangannya unsur hara. Pemberian pupuk yang tidak seimbang atau berlebihan dapat merusak akar atau menyebabkan pertumbuhan bibit yang tidak normal. Pupuk yang tidak sesuai, jenis pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan bibit atau kondisi media tanam bisa menyebabkan defisiensi atau keracunan hara. Manajemen kelembapan dan kelembutan media. Media tanam di free nursery harus memiliki keseimbangan antara kelembapan dan kelembutan. Kelembapan yang terlalu rendah menyebabkan akar sulit menyerap air, sedangkan kelembapan yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan pembusukan akar. Pengelolaan kelembapan media tanam juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti curah hujan dan suhu udara. Tantangan selanjutnya seperti ketidakterampilan tenaga kerja. Pembibitan kelapa sawit membutuhkan keterampilan khusus, mulai dari proses penyemaian benih, pemeliharaan bibit, hingga manajemen nutrisi dan pengendalian hama. Tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya tenaga kerja terampil yang mampu menjalankan proses pembibitan dengan baik, yang bisa mengakibatkan kesalahan dalam pemilihan atau penanganan benih, penyiraman yang tidak sesuai, dan kesalahan dalam aplikasi pupuk atau pestisida. Biaya yang tinggi pada pembibitan pre-nursery memerlukan investasi yang cukup besar, mulai dari biaya benih unggul, penyediaan polybag, media tanam, pupuk, hingga infrastruktur seperti irigasi dan peneduh. Biaya yang tinggi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal. Dan tantangan selanjutnya itu kesalahan pengelolaan teknik pembibitan. Manajemen pembibitan yang tidak optimal bisa menyebabkan bibit tidak tumbuh dengan baik. Beberapa kesalahan umum meliputi pemindahan bibit yang terlalu cepat atau terlambat. Bibit yang terlalu cepat dipindahkan ke nursery bisa mengalami stres dan pertumbuhannya terhambat. Sedangkan jika dipindahkan terlambat, pertumbuhan akar bisa terganggu. Penyiapan media tanam yang tidak tepat, media tanam yang tidak disiapkan dengan baik dapat menghambat pertumbuhan akar dan membuat bibit lebih rentan terhadap penyakit. Nah, pembibitan pre-nursery ini kelapa sawit memang penuh tantangan, namun dengan perencanaan yang baik dan penerapan teknik yang tepat, tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi. Memastikan bahwa faktor-faktor seperti kualitas benih, media tanam, lingkungan, nutrisi, dan pengendalian hama, serta penyakit dikelola dengan baik adalah kunci sukses dalam pembibitan pre-nursery yang menghasilkan bibit yang sehat dan siap ditanam di lahan. Jadi pre-nursery ini memastikan bahwa benih kelapa sawit yang disemai dapat tumbuh menjadi bibit yang kuat, sehat, dan siap untuk dipindahkan ke tahap pembibitan utama. Pre-nursery ini merupakan tahap awal yang krusial dan tujuan utamanya mencakup menciptakan kondisi pertumbuhan optimal untuk benih. Pre-nursery dirancang untuk memberikan lingkungan yang optimal bagi benih kelapa sawit yang baru berkecambah. Pada tahap ini, kondisi lingkungan seperti kelembapan, suhu, pencahayaan, dan media tanam dikontrol dengan baik agar bibit dapat tumbuh dengan cepat dan sehat. Tujuan ini bertujuan untuk meminimalkan stres pada benih sehingga dapat berkecambah dengan baik dan berkembang menjadi bibit yang kuat, serta mendorong perkembangan akar dan daun yang baik. Pada tahap pre-nursery, penekanan diberikan pada pembentukan sistem akar yang sehat dan kuat, serta perkembangan daun yang optimal. Sistem akar yang baik penting agar bibit bisa menyerap air dan nutrisi dengan efektif. Setelah dipindahkan ke nursery,
Daun yang sehat juga penting untuk mendukung fotosintesis yang dibutuhkan oleh bibit untuk tumbuh. Menghasilkan bibit yang seragam. Pre-nursery ini bertujuan untuk menghasilkan bibit yang seragam dari segi ukuran dan kekuatan. Bibit yang seragam akan memudahkan dalam penanganan lebih lanjut di nursery dan lapangan, serta memberikan hasil produksi yang lebih konsisten dan optimal saat dewasa. Keseragaman juga penting untuk memudahkan manajemen pembibitan dan mengurangi variasi dalam pertumbuhan tanaman di kemudian hari, serta dapat menjaga bibit dari serangan hama dan penyakit. Tahap pre-nursery juga berfungsi untuk melindungi bibit dari serangan hama dan penyakit. Bibit yang masih dalam tahap awal ini sangat rentan terhadap gangguan seperti infeksi jamur atau serangan serangga. Dengan pengelolaan yang baik, bibit di pre-nursery dijaga dari resiko serangan tersebut sehingga bisa tumbuh sehat. Dan menyiapkan bibit untuk transisi ke nursery. Pada tahap pre-nursery ini, tahap persiapan sebelum bibit dipindahkan ke polybag yang lebih besar di nursery. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa bibit sudah cukup kuat dan siap untuk menghadapi kondisi yang lebih menantang di tahap berikutnya, seperti lingkungan yang lebih terbuka dan penggunaan media tanam yang lebih besar. Setelah bibit melewati tahap ini, mereka diharapkan mampu beradaptasi dengan baik saat dipindahkan ke nursery dan memaksimalkan tingkat keberhasilan penyemaian. Salah satu tujuan penting dari pre-nursery adalah memaksimalkan tingkat keberhasilan dalam proses penyemaian. Dengan pengelolaan yang hati-hati pada aspek seperti media tanam, kelembapan, dan pencahayaan, benih yang ditanam diharapkan dapat berkecambah dan berkembang dengan baik menjadi bibit. Tingkat keberhasilan penyemaian yang tinggi berarti lebih sedikit benih yang terbuang dan lebih banyak bibit yang dapat dipindahkan ke nursery, serta mengurangi tingkat mortalitas bibit. Pre-nursery bertujuan untuk mengurangi tingkat kematian bibit. Pada fase ini, perawatan intensif diberikan kepada bibit, termasuk penyiraman yang tepat, pemupukan, dan perlindungan dari faktor lingkungan yang tidak mendukung. Dengan manajemen yang baik, resiko kematian bibit akibat kekurangan air, nutrisi, atau serangan hama dan penyakit dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, pre-nursery pada pembibitan kelapa sawit adalah tahap yang sangat penting untuk memastikan benih yang baru disemai dapat tumbuh menjadi bibit yang sehat dan siap untuk dipindahkan ke pembibitan utama. Dengan fokus pada kesehatan akar, pertumbuhan daun, perlindungan dari penyakit, serta persiapan bibit untuk tahap selanjutnya. Pre-nursery bertujuan untuk menghasilkan bibit berkualitas yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas di lahan perkebunan. Pembibitan pre-nursery kelapa sawit memiliki peluang besar dalam industri perkebunan kelapa sawit. Mengingat pentingnya fase ini dalam menghasilkan bibit berkualitas yang akan menentukan produktivitas perkebunan kelapa sawit di masa depan. Pre-nursery merupakan langkah awal dari rangkaian proses pembibitan, di mana benih kelapa sawit disemai dan dirawat hingga mencapai usia 3-4 bulan, sebelum dipindahkan ke pembibitan utama atau nursery. Peluang dalam pembibitan pre-nursery bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu pada permintaan tinggi akan bibit kelapa sawit yang berkualitas. Kelapa sawit adalah komoditas pertanian yang paling penting di dunia, terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia dan Malaysia, yang merupakan produsen minyak sawit terbesar. Permintaan akan minyak sawit dan turunannya yang harus meningkat secara global memicu kebutuhan bibit kelapa sawit yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu,
Pembibitan pre-nursery menawarkan peluang yang signifikan dalam menyediakan bibit unggul untuk memenuhi permintaan perkebunan baru atau replanting atau peremajaan kebun. Peremajaan kebun ini banyak perkebunan kelapa sawit yang telah mencapai usia produksi optimal dan membutuhkan peremajaan untuk mempertahankan hasil yang tinggi. Proses replanting ini menciptakan peluang besar untuk bisnis pembibitan kelapa sawit. Ekspansi perkebunan, kebutuhan akan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit juga mendorong meningkatnya permintaan bibit berkualitas. Dan perkembangan teknologi pembibitan. Seiring dengan berkembangnya teknologi dalam bidang agrikultur, ada peluang besar bagi pre-nursery untuk memanfaatkan inovasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas bibit. Penggunaan teknologi modern seperti irigasi otomatis, penerapan sistem monitoring kelembapan, penggunaan drone untuk pemantauan bibit, dan penerapan teknologi pembibitan berbasis data dapat meningkatkan keberhasilan pembibitan dan mengurangi resiko kegagalan. Teknik kultur jaringan. Selain pembibitan konvensional dari benih, teknik kultur jaringan juga memberikan peluang baru dalam pre-nursery. Dengan teknik ini, bibit bisa diperbanyak secara massal dari jaringan tanaman induk yang unggul, sehingga potensi mendapat bibit berkualitas tinggi lebih terjamin. Teknologi sensor tanah dan cuaca. Penggunaan sensor untuk memonitor kondisi tanah atau kelembapan, pH, kandungan unsur hara, dan kondisi lingkungan curah hujan, suhu, intensitas cahaya dapat meningkatkan ketepatan dalam perawatan bibit di tahap pre-nursery. Potensi bisnis untuk penyedia bibit kelapa sawit. Bagi pelaku bisnis di sektor pertanian, pembibitan pre-nursery menawarkan peluang yang menguntungkan. Pembibitan pre-nursery bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, karena permintaan bibit unggul selalu ada, baik dari perusahaan perkebunan besar maupun petani kecil yang membutuhkan bibit untuk memperluas atau meregenerasi kebun mereka. Beberapa faktor yang membuat peluang bisnis ini menarik: tingginya nilai bibit unggul. Harga bibit kelapa sawit unggul bisa cukup tinggi, terutama jika bibit tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki sertifikasi resmi. Penyedia bibit yang mampu menjamin kualitas produk mereka akan memiliki pangsa pasar yang luas. Diversifikasi produk. Peluang bisnis juga dapat dikembangkan melalui diversifikasi jenis bibit yang ditawarkan. Misalnya, bibit kelapa sawit yang tahan terhadap penyakit tertentu atau bibit dengan produktivitas minyak sawit yang lebih tinggi. Serta dukungan pemerintah dan kebijakan perkebunan. Banyak negara produsen kelapa sawit, termasuk Indonesia, memiliki kebijakan pemerintah yang mendukung sektor perkebunan kelapa sawit, termasuk dalam hasil pengembangan pembibitan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan. Misalnya subsidi bibit, dan beberapa pemerintah menyediakan subsidi atau bantuan bagi petani kecil dalam pengadaan bibit unggul. Hal ini membuka peluang bagi pembibit dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Serta adanya potensi peningkatan produktivitas perkebunan. Dan kesempatan peningkatan skala ekonomi serta kesempatan penelitian dan pengembangan varietas baru. Jadi pembibitan pre-nursery kelapa sawit menawarkan peluang yang besar dan menjanjikan, baik dari segi bisnis, teknologi, penelitian maupun kontribusi terhadap produktivitas perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan.
Dengan tingginya permintaan bibit unggul, berkembangnya teknologi pembibitan, dan dukungan pemerintah serta sektor swasta, peluang untuk sukses dalam pre-nursery sangat terbuka lebar. Keberhasilan dalam pre-nursery akan berdampak besar pada keberlanjutan dan efisiensi industri kelapa sawit, menjadikannya salah satu area strategis dalam rantai pasokan kelapa sawit global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.